Hai semua, semoga suara aku terdengar dengan jelas because I don't have a microphone, jadi I'm using my phone untuk sebagai mikrofonnya. But anyways, aku pengen sedikit update aja. Aku mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang biasanya sering aku terima. Jadi kebanyakan adalah kompilasi-kompilasi ya. Dan ini sudah aku summarize. So I have 6 questions with me. Dan ini sekarang by the way jam 9 malam, 9:07. Tapi karena summer jadi memang mataharinya turunnya lama ya. Dan masih banyak banget orang yang duduk-duduk, nyantai. Karena hari ini juga sangat hangat mataharinya 27 derajat. First question. Bentar, ini kalau aku kayak gini so far I like it. I like all the courses. Banyak yang terjadi di selama 1 tahun ke belakang ini. Yang pertama, aku banyak banget sih dapat kesempatan ada burung gagak. Tapi aku sangat bersyukur banyak banget kesempatan-kesempatan yang Erasmus kasih atau ISSB gitu ya, sekolah aku kasih, baik itu secara akademik maupun di luar akademik juga gitu. Untuk non-akademiknya, aku berkesempatan untuk jadi salah satu member, student representative untuk faculty council for my faculty. Selain itu, aku juga dapat kesempatan untuk jadi student ambassador for my study program. So it's a really nice program. Aku mungkin udah pernah share juga sama teman-teman kalau waktu aku awal-awal kuliah itu aku dapat kesempatan juga untuk menghadiri talks, ketemu Prime Ministers Justin Trudeau and also Prime Ministers Mark Rutte pada saat itu. So very interesting. I actually have one more surprise coming up on July 1st. Tapi aku belum bisa kasih tahu, so stay tuned. Alright, next question. What's your favorite course so far? I kind of have a lot. Jadi aku nggak bisa sebutin satu. Instead of satu, probably aku akan sebut 3 kali ya yang paling aku suka. I love quantitative methods. I also love public policy. Dan yang ketiga adalah namanya globalization to economics and politics gitu. Jadi jurusan ini tuh memang sangat multidisipliner. Kita banyak sekali dapat ilmu-ilmu dari disiplin ilmu yang lain gitu. Contohnya ada law, ada public policy, ada sosiologinya juga. Tapi kita juga dapat statistik sebagai dasarnya karena sebagai policy maker atau researcher tentunya kerjaannya adalah bikin research paper. Jadi kamu harus familiar juga dengan itu. So I kind of love a lot of courses that I'm doing and also that I did so far. Jadi it's such a good thing. So if you like program yang memang I would say memang multidisipliner, you probably love my talk. I love it so far. Pertanyaan selanjutnya adalah how hard is studying in the Netherlands? Aku tuh dulu karena sekolahnya negeri dan bukan pakai kurikulum internasional juga, jadi memang ketika pertama kali kuliah ada sih penyesuaian yang kayak lumayan kaget gitu ya mungkin di awal, tapi semuanya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan menurut aku yang paling tricky dari Belanda adalah grading systemnya. Jadi what's really unique about Dutch grading system adalah it's so hard to get a 9 atau a 10 apalagi gitu ya. Kebanyakan nilai orang-orang itu di antara 6-7 gitu atau 5-6-7 gitu. Nah beda banget sama di Indonesia kan, karena kalau di Indonesia mungkin kamu dapat 8 kamu nggak satisfied dengan nilai itu karena biasanya kita nilai kebanyakan orang-orang dapetnya 9. Nah di sini kalau udah dapat 8 tuh it's rare dan emang itu udah nilai yang sangat-sangat bagus gitu. Untuk di fakultas aku sendiri kalau mau jadi honors tuh apa ya kalau Indonesia mungkin semacam mahasiswa berprestasi gitu kali ya. Itu GPA-nya minimal 7,5 gitu. So ya, itu sih yang paling beda menurut aku. Dan kita bukan normal distribution, nilainya itu nggak bell curve, tidak seperti di US. Setahu aku kalau bell curve itu, correct me if I'm wrong, kalau misalkan mayoritas nilainya kurang baik, itu kalau kamu nilainya kurang baik, mayoritas juga kurang baik. Jadi maksudnya merata gitu. Correct me if I'm wrong, tapi kalau di sini it's
different gitu. Khusus untuk jurusan aku sebenarnya, jadi ini per fakultas dan per jurusan juga beda-beda, tapi for my study program which is my STARC or International Public Administration, itu kita ada final exam setiap bulan. Jadi setiap 5 minggu sebenarnya. So, bisa dibayangkan pace-nya sangat cepat. Oke, wait, ini agak rame. Pace-nya sangat cepat dan memang materinya juga cukup banyak gitu. So, one thing for sure yang menurut aku sangat amat penting adalah kalau di study program aku lebih tepatnya, lebih precise-nya tuh memang jangan menunda gitu. Karena again kembali lagi ke pace kita yang sangat cepat, yaitu hanya sebulan sekali ujian. Jadi kalau kamu miss sekali lecture gitu atau kamu miss kelas itu kayaknya akan kerasa ketinggalan banget gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, susah nggak sih cari teman di sana? Enggak sih sebenarnya, aku alhamdulillah nggak ada kesulitan untuk cari teman gitu ya di sini. Kita jurusannya sangat amat internasional gitu, jadi kalau nggak salah 80% dari orang-orang di jurusan aku itu international students gitu. Jadi mungkin kita sama-sama orang yang sedang merantau gitu, kadang we share the same stories, experience, so it's not hard to make friends here. Jadi people are also really nice gitu ya. Cuma mungkin kadang tuh yang sering aku dengar adalah persepsi-persepsi bahwasanya orang Belanda yang memang straightforward dan bukan strict sih, tapi ya itu dia tadi, straightforward dan tegas aja. For some people, mungkin aku pernah dengar cerita dari teman-teman aku yang mungkin mereka sedikit kaget atau apa. Cuma bukannya mereka nggak baik, tapi memang mereka cukup tegas dan straightforward aja. So yeah, that's what I can say. Oke, itu aja kurang lebih 5 pertanyaan yang aku jawab. Mungkin seru ya sebenarnya kalau misalkan aku coba buat video tapi settingnya outdoor, kayaknya beda juga dan relaxing sih sebenarnya buat video di saat summer seperti ini karena masih hangat. But anyways, if you have more questions, I'm actually planning to make one video of me answering all those questions. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan di luar studi di Belanda, atau kalau misalkan memang masih ada pertanyaan mengenai studi di sini kayak gimana, please leave me a comment. I will probably make a question box kali ya di Instagram aku supaya teman-teman bisa komen. So, thank you so much for watching. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. I'll see you in my next video. Bye-bye.